Baik, saya akan menerangkan past continuous tense. Ini pengertiannya tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas tertentu di masa lampau. Nah, ini rumusnya. Pattern polanya ada dibagi dua ya, ada verbal, ada nominal. Ini nominal. Yang verbal polanya subject plus was atau were plus verb ing atau ordinary verb ing ya, kata kerja utama plus ing plus object. Ini untuk yang positif. Kalau untuk yang negatifnya subject, S ini singkatan ya dari subject plus was atau were, ini to be atau auxiliary, kata kerja bantu was atau were untuk past continuous tense, plus not plus verb ing. Jangan lupa kasih not karena negatif. Plus verb ing atau kata kerja utama ordinary verb tambahan tapi ing, tambah ing plus object ini. Untuk yang kalimat tanya, was-nya atau were-nya atau auxiliary-nya di depan ini. Was atau were di depan. Kata kerja bantunya di depan. Auxiliary, was atau were. Plus subject, plus verb ing, plus object. Nah, misalnya dibuat kalimat seperti ini. Misalnya pakai you were sleeping. Berarti kalau kalimat tanyanya menjadi were you sleeping? Kalau ya, yes I was. Nah, ini. Kalau yang negatif interrogatif, maksud saya interrogatif negatif ini ya. Interrogatif negatif, was atau were di depan plus diikuti subjek plus not plus verb ing plus object atau wasn't disingkat atau weren't disingkat weren't plus subject plus verb ing plus object. Misalnya was she not speaking English? Bukankah dia perempuan tidak sedang berbicara bahasa Inggris? Untuk nominalnya sama ya dengan past continuous. Nominal past continuous sama dengan nominal simple past untuk nominalnya. Jadi nominal past continuous ini sama dengan nominal simple past. Berikutnya contoh dalam kalimatnya.
Ini untuk verbal. I was sleeping. Jadi kalau verbal itu perlu diingatkan kembali ya. Kalau yang verbal itu ordinary verbnya atau kata kerja utamanya itu pakai verb asli, bukan bantu ya, bukan auxiliary verb. Contohnya ini, I was sleeping. I subject was auxiliary, kata kerja bantu. Ordinary verbnya adalah sleep, sleeping, sleep. Jadi verb ing ini tambahan karena ini continuous. Paham ya? Kalau yang negatif berubah menjadi I was not atau disingkat I wasn't sleeping. Boleh I was not sleeping. Atau yang interrogatif, maksud saya yang ya, yang untuk yang tanya, interrogatifnya misalnya pakai subjek yang sesuai dengan ini, I misalnya were I. Maksud saya was I. Jadi tinggal dirubah. Kalau ini you, maka were you sleeping? Kalau ya, yes I. Ini subjeknya misalnya tanya apakah kamu ngantuk? Kalau dijawab ya saya mengantuk, yes I was. Atau kalau tidak, no I wasn't. Untuk yang interrogatif negatif, yang were you sleeping? Yang ini yang interrogatif negatif, were you not sleeping? Atau disingkat weren't you sleeping? Untuk yang nominal, yang positif ya sama dengan simple past. Kalau yang ingin membedakan tinggal tambah beingnya saja ini. Misalnya yang nominalnya he was sleepy, jadi pakai. Tapi kalau misalnya untuk membedakan pakai he was being sleepy, tapi enggak lazim ada being itu, jadi cukup kayak gini aja, he was sleepy. Kalau yang negatif he wasn't sleepy. Kalau yang kalimat tanya was he sleepy, apakah dia laki-laki ngantuk. Kalau yang interrogatif negatif, was he not sleepy atau wasn't he sleepy. Baik, sekarang time signalnya, keterangan waktunya. Ini karena menyatakan suatu yang terjadi di masa lampau pada waktu tertentu ini. Yang pertama bagannya seperti ini. Penggunaannya satu, menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Ini pada waktu tertentu, pada masa yang lalu kayak gini. Ini kejadian sekarang yang ini. Ini terjadi di sini, lampau ya, di sini tertentu di waktu lampau. Contohnya, at 8 o'clock last night she was watching TV. Pada saat jam 8 tadi malam, dia perempuan telah sedang menonton TV.
Contoh berikutnya, at this time last year we were holding the farewell party. Pada saat seperti ini tahun yang lalu kami sedang merayakan pesta perpisahan. Dan juga yang kedua, present, maksud saya past continuous ini bisa digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang dilakukan ketika kejadian lain terjadi secara bersamaan. Jadi dua kejadian ya. Bahasa Inggrisnya ini two action happened at the same time. Maka keduanya menggunakan past continuous. Contohnya begini. Nah, ini contoh. Kita baca. Yang pertama pakai subjek I. Jadi kalau I maka to be-nya was. I was watching TV while. Nah, ini ada keterangan waktunya while. Artinya sementara atau sambil. I was watching TV while I was studying English. Contohnya, saya sedang menonton TV sambil saya belajar bahasa Inggris. Atau they were going to Surabaya while I was going to Malang. Mereka pergi ke Surabaya sementara saya pergi ke Malang. Untuk contoh yang ketiga, ini untuk menyatakan perbuatan ya. Jadi fungsi yang ketiga dari past continuous menyatakan perbuatan yang sedang dilakukan ketika kejadian yang lain menyusul atau terjadi. Two actions happened at the same time, but one of them happened first. Jadi ada dua kejadian pada saat waktu yang bersamaan, tetapi salah satunya terjadi pertama atau terjadi duluan salah satunya. Maka kejadian pertama menggunakan past continuous tense dan kejadian yang kedua menggunakan simple past. Menggunakan simple past, masih ingat ya rumusnya simple past? Rumusnya itu subjek yang positif, subjek plus verb 2 plus objek. Nah, ini contohnya menyatakan perbuatan yang sedang terjadi pada saat bersamaan. Tapi yang kejadian yang pertama menggunakan past continuous. My father was working. Nah, ini continuous. Yang kejadian yang kedua pakai simple past. I patch. Nah, jadi lengkapnya begini. My father was working in the garden when I was patch. When I patch. Artinya ayahku sedang bekerja in the garden, di kebun, when ketika saya saya lewat. Oke, terima kasih. Silahkan di subscribe dan di share, di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.